Perkenalkan, nama saya Kelvin, NIM 2110417330, kelas M1. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang tadi Bapak berikan tentang teori perilaku konsumen. Yang pertama itu ada beberapa video yang saya tonton, ada 3. Yang pertama itu topik pembicaranya adalah Lindia Rinta Oktara MSI MCS. Topik pembicaraan proses pengambilan keputusan konsumen. Bagaimana mengambil keputusan konsumen? Tahap proses keputusan pembelian konsumen. Need recognition. Tahap di mana seorang konsumen sadar akan adanya keperluan atau kebutuhan. Information search for product information. Pencarian informasi mengenai suatu produk tertentu. Collect and the offer tool alternatif atau product evaluation. Penilaian dan pemilihan alternatif di mana seseorang konsumen mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai pilihan alternatif. Buy atau product purchase atau purchase. Tahap di mana seorang konsumen untuk membeli barang atau jasa tertentu. Post purchase use and the evaluation of product perilaku setelah pembelian suatu produk barang tertentu. Disposal of the product, pembuangan produk di mana konsumen menyukai minuman tertentu yang bisa kita saja beli lagi. 3 poin penting dalam perlu diingat sebagai tenaga pemasaran atau sebagai pemasar. Yang pertama itu pemasar perlu memahami proses pengambilan keputusan perilaku pembelian konsumen. Konsumen menyukai kategori bentuk merek, itu sebabnya konsumen memiliki pertama kalinya kategori dari tertentu dan kemudian memberikan yang kedua yaitu mereknya. Video yang kedua pembicaranya Ujang Sumarwan MSc. Topik pembicaraan konsumen dan perilaku konsumen. Konsumen, pelanggan, pemakai, pengguna, pembeli, pengambilan keputusan. Konsumen juga berkaitan dengan barang dan jasa, atau merek, atau harga, atau kualitas. Konsumen, perilaku konsumen, menawar, mencari informasi, membandingkan merek, persepsi, preferensi, sikap, motivasi. Perilaku konsumen adalah semua kegiatan serta psikologis yang mendorong tindakan sebelum membeli, ketika membeli barang tersebut, pada saat sebelum membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal di atas, atau kegiatan mengevaluasi. Konsumen dibagi menjadi 2, yaitu konsumen individu, konsumen yang membeli barang maupun jasa atau langsung dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri. Konsumen organisasi, konsumen yang membeli barang atau jasa menggunakan proses produk yang menghasilkan barang lain yang dijual ke konsumen lagi. Ada 3 perspektif riset perilaku konsumen. Pengambilan keputusan, konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam memutuskan keputusan pembelian secara rasional. Eksperiensial, pengalaman. Konsumen seringkali membeli suatu produk dengan alasan untuk kegembiraan, fantasi, emosi yang diinginkan. Yang ketiga, pengaruh behavioral. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi pemasaran yang dilakukan oleh produsen, lingkungan fisik, ekonomi, dan undang-undang. Bagaimana cara mempelajari perilaku konsumen? Cara yang paling mudah dengan menggunakan pendekatan 4W plus 2H. Yang pertama, when they buy. Yang kedua, where they buy. Yang ketiga, how often they buy. Yang keempat, how often use it. Studi perilaku konsumen adalah studi yang mengenai bagaimana seseorang membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, waktu, uang, usaha, atau energi. Proses keputusan pembelian konsumen terdiri dari pengenalan, kebutuhan, pencarian,
informasi evaluasi alternatif pembelian konsumen dan evaluasi pasca konsumsi. Keputusan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan individu, faktor lingkungan konsumen, dan strategi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses bagaimana mengidentifikasi konsumen, kemudian memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Konsep pemasaran menekankan strategi pemasaran yang berhasil adalah strategi yang dibangun berdasarkan pada pemahaman yang baik dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen baik akan membantu para manajer untuk menganalisis lingkungan, riset pasar, segmentasi, position, dan diferensiasi bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah sejumlah alat pemasar yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. 7 unsur dari pemasaran pemasaran yaitu produk, price, promotion, placement, people, process, physical, evidence atau PROF. Yang ketiga itu pembicaranya Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan MSc selaku Guru Besar Ilmu Perilaku Fakultas Ekonomi IPB, memahami dinamika perilaku konsumen untuk strategi pemasar yang kreatif. 3 faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen. Yang pertama, marketing strategi. Yang kedua, perbedaan individu atau individual different. Yang ketiga, lingkungan sosial. Model keputusan konsumen, perbedaan individu, kebutuhan dan motivasi, kepribadian, konsep diri, pengelolaan informasi dan persepsi, proses belajar dan pengetahuan, sikap dan agama. Strategi pemasar itu dibagi menjadi 4: perusahaan, pemerintah, organisasi nirlaba, organisasi partai politik. Proses pengambilan keputusan, mengenal kebutuhan, mencairan informasi, evaluasi alternatif, pembelian, konsumsi, evaluasi pasca konsumsi. Implikasi strategi pemasar, kebijakan publik, pendidikan dan perlindungan konsumen, faktor lingkungan, budaya, demografi, sosial dan ekonomi keluarga dan rumah tangga, acuan situasi konsumen teknologi. Kebutuhan dan motivasi. Strategi pemasar mempengaruhi perilaku konsumen. Strategi pemasaran dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi konsumen, dan sebaliknya lingkungan mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor motivasi dan kebutuhan konsumen. Yang pertama, kebutuhan utilitarian konsumen. Konsumen memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan dan masalah mereka dengan cepat dan mudah. Produsen membuat berbagai alat mesin dan pelengkap untuk memudahkan pekerjaan konsumen. Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Keinginan ternyata berkaitan dengan different, cairan produk. Keinginan yang sama harus memenuhi kebutuhan yang sama. Begitupun sebaliknya, konsumen, kebutuhan hedonis atau emosional, psikologis, spiritual, misalnya membuat musik, film, gamers, tujuan wisata, dan religius. Apa sih manfaat yang saya peroleh dari menonton video tersebut? Manfaatnya kita memahami luas tentang cara pemasaran dan strateginya, serta model yang ada dalam perilaku konsumen itu sendiri, serta cara dan unsur-unsur sesuai dengan apa saja yang termasuk di dalam perilaku konsumen. Yang kedua, tentang soal B, teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilakukan oleh konsumen dalam hal merencanakan, mempertimbangkan sampai pengambilan keputusan untuk mendapatkan segala sesuatu yang akan mereka produksi. Konsumen dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang akan membeli barang dan jasa untuk keperluan dirinya sendiri maupun orang lain. Artinya konsumen adalah orang yang akan mendapatkan nilai manfaat dari barang atau jasa yang dibelinya.
faktor perilaku konsumen. Dalam proses pembelian suatu barang yang dilakukan oleh konsumen, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor ini akan menentukan bagaimana cara seseorang akan mempertimbangkan segala sesuatu untuk pembelian. Berikut adalah faktor mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada kebudayaan, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada psikis. Model perilaku konsumen. Perilaku konsumen tentunya memiliki ruang lingkup yang luas karena setiap lingkungan pastinya memiliki perilaku yang berbeda-beda. Tetapi menyederhanakannya, gambarannya ada beberapa model yang harus diketahui dari perilaku konsumen. Di antaranya Pavlovian model, terus drivers, reinforcement, model input, proses atau output. Input itu strategi pemasaran yang memicu pemikiran seseorang terkait suatu produk. Proses itu ketika kondisi konsumen sudah melakukan transaksi terhadap produk. Yang ketiga itu output, lebih ke respon yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk yang telah dibelinya. Model sosiologi ini merupakan model perilaku konsumen yang meningkatkan antara perilaku konsumen dengan kondisi sosialnya, yaitu lingkungan. Lingkungan dalam model ini terbagi menjadi dua, yaitu primary dan secondary. Primary adalah orang-orang yang terdekat konsumen seperti keluarga, teman, sedangkan secondary adalah orang yang tidak terlalu dekat, mempunyai kesamaan tujuan atau kepribadian. Proses pengambilan keputusan perilaku konsumen dapat dikatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dalam hal pembelian. Karena disebut proses, tentunya ada tahap-tahapannya khususnya. Antara lain yang pertama itu pengenalan, pencarian informasi, pencarian alternatif, keputusan pembelian, evaluasi setelah pembelian. Pendekatan untuk mengetahui perilaku konsumen. Yang pertama itu pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif adalah pendekatan yang dilakukan dengan secara survei langsung terhadap konsumen agar memahami apa yang diinginkan konsumen. Terus yang kedua, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional adalah cara dasar dalam mengetahui perilaku konsumen dengan mengidentifikasi psikis seorang dalam melakukan pengambilan keputusan mengambil barang tersebut. Pendekatan teori hierarki kebutuhan. Pendekatan sains pemasaran ini dilakukan dengan cara teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow menjelaskan mengenai prioritas kebutuhan seseorang. Dari situs ini, analisis produsen akan bisa mengetahui strategi apa yang harus dilakukan. Pentingnya memahami perilaku konsumen. Seperti yang kita jelaskan, ada beberapa manfaat yang didapatkan jika memahami perilaku konsumen. Yang pertama, menjual barang secara tepat sasaran, tahu strategi apa yang dilakukan, mengetahui tren pasar, unggul dari pesaing. Yang kelima itu efisien. Demikian jawaban UTS perilaku konsumen saya. Terima kasih.